Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Mile, jumpa lagi di program podcast KPU Kota Pangkal Pinang, Candu Kite, cerita dan dialog seputar demokrasi kita. Bersama saya, Marlina Puspita. Di sini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan anggota KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Halo Pak Muhammad. Halo, Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah Mbak Tata sehat. Ya, baik. Ya. Sobat Mile, tema podcast kita hari ini adalah pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ya Sobat Mile, seperti yang kita ketahui, KPU Kota Pangkal Pinang baru saja melaksanakan Pilkada ulang tahun 2025 kemarin pada tanggal 27 Agustus 2025. Dan untuk saat ini KPU Kota Pangkal Pinang sedang tidak memiliki agenda untuk pemilihan. Tapi KPU Kota Pangkal Pinang memiliki dua program yang dilaksanakan secara berkelanjutan, yaitu pendidikan pemilih berkelanjutan dan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Baiklah, langsung saja kita bincang-bincang kepada narasumber kita terkait pemutahiran data pemilih. Halo Pak Muhammad. Halo. Baik Pak, boleh nggak ini cerita sedikit ini, apa sih pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu dan apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan? Baik, terima kasih Mbak Tata yang memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pemirsa, sebelum kita berbicara tentang pemilih data berkelanjutan, perkenalkan saya Muhammad, Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Pangkal Pinang. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu adalah kegiatan yang kita lakukan di luar masa tahapan pemilu maupun masa pemilihan. Nah, dalam melakukan kegiatan pendataan tentang pemilih data berkelanjutan ini, itu yang pertama adalah tujuannya untuk memelihara dan memperbaharui DPT pemilu dan atau pemilihan terakhir. Jadi patokan kita yang pertama, dasar untuk melakukan PDPB adalah data pemilihan terakhir. Nah, bagaimana KPU Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan PDPB di tahun 2025? Baik, saya akan urut dari awal. Karena KPU Kota Pangkal Pinang melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang, maka pelaksanaan PDPB-nya itu terdiri dari 4 triwulan. Triwulan 1, triwulan 2 kita tidak melaksanakan karena kita mempersiapkan pemilihan kepala daerah ulang di tanggal 27 Agustus 2025. Alhamdulillah dengan pemilihan ulang ini maka data pemilih tetap yang kita dapatkan itu sebagai dasar data untuk kita melakukan data berkelanjutan. Nah, untuk triwulan 3, data yang turun dari KPU RI kita sandingkan dengan data yang ada di KPU Kota Pangkal Pinang, di mana data DPT Pilkada ulang. Jadi dapat saya jelaskan bahwa ketika kita melakukan rekapitulasi progres pemutahiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3, itu yang pertama kita dapatkan DPT Pilkada ulang kita totalnya adalah 169.016 yang terdiri dari untuk laki-laki 83.704 dan untuk yang perempuan 85.312. Sehingga saya ulang kembali, DPT Pilkada ulang kita 169.016. Nah, ini DPT ini terdiri dari atau terdapat di 7 kecamatan di 42 kelurahan. Nah,
hasil dari DPT Pilkada Ulang inilah kemudian kita melakukan PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 3, yang mana dalam proses itu kita dapatkan ada data baru, ada yang TMS atau tidak memenuhi syarat, maupun ada yang ubah status. Nah, untuk yang data barunya itu hanya 3, kemudian di data TMS-nya 357, ini total keseluruhan, kemudian data ubahnya itu ada 3. Sehingga pada periode pemutakhiran data berkelanjutan triwulan 3, total jumlah yang terdata di data pemilih kita adalah 168.662. Terdiri dari untuk laki-laki 83.544 dan perempuan 85.118. Ini triwulan 3. Kemudian di triwulan 3 kita berlanjut ke triwulan 4. Triwulan 4 ini kita adakan pleno yang terakhir di bulan Desember di tanggal 8 kemarin. Nah, progres pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan 4, asal datanya kita olah dari triwulan 3, kemudian ada data baru yang berjumlah 2.754, kemudian yang TMS-nya berjumlah 1.280, dan data yang ubah itu 1.582. Sehingga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk periode yang keempat, kita dapatkan angkanya 170.136. Ini terdiri dari laki-laki 84.261, kemudian perempuan 85.875. Jadi sampai dengan kemarin di tanggal 8 sudah kita tetapkan, kemudian kita sudah laporkan ini secara berjenjang ke KPU RI melalui KPU Provinsi, dan KPU Provinsi pun telah melakukan rekapitulasi pemutakhiran data berkelanjutan semester 2 di tanggal 11 kemarin. Seperti itu. Jadi ini udah data di semester 4 ya Pak ya? Siap, benar. Ya, berarti data pemilih berkelanjutan KPU Kota Pangkal Pinang untuk yang periode 1 itu tidak melaksanakan, periode 2 tidak melaksanakan juga ya, terkait karena masih bertabrakan dengan pemilu ya. Nah, jadi baru melaksanakan untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini pada triwulan ketiga dan keempat. Betul. Ya, jadi untuk tahun ini berarti 2025 semua data dari sampai akhir triwulan 4 ini sudah masuk berarti ya Pak ya? Sudah masuk. Jadi kita catatannya bahwa kenapa kita tidak melakukan yang triwulan 1 dan 2 dikarenakan kita menetapkan daftar pemilih tetap DPT Pilkada Ulang, pemilihan kepala daerah ulang. Nah, dasar DPT itulah yang kita laksanakan untuk pemutakhiran data berkelanjutan triwulan 3. Jadi data terakhir ya? Data terakhir kita ambil berkelanjutan lagi untuk data pemilih berkelanjutan pada triwulan ketiga dan keempat berarti. Benar. Jadi ini merupakan progres ya? Sudah termasuk progres dari kegiatan data pemilih berkelanjutan di KPU Kota Pangkal Pinang. Benar. Yaitu pelaksanaannya dari triwulan 2 dan triwulan 3 dan juga triwulan 4. Oke, baik Pak. Akhir-akhir ini kan sering kita dengar nih di media sosial, sedang rame ya, bahwa Bawaslu itu menemukan data NIK ganda dalam pelaksanaan Coktas. Bagaimana nih Pak? Ya, baik, terima kasih. Kita memang waktu Coktas dilakukan di Kelurahan Selindung Baru, itu didapat bahwa ada satu pemilih yang ber-KTP Selindung Baru alamatnya, cuman dia satu NIK ada 2 nama. Nah, satu namanya itu berada di Cilacap. Kemudian kita sudah lihat data ini berdasarkan bukti-bukti dokumen pendukung, mulai dari foto, tanggal lahir, kemudian tanda tangan di KTP, itu betul-betul warga Selindung. Kalau ditambah dengan dokumen lain yang mendukung seperti ijazah dan buku nikah. Nah, hal ini sudah ada surat secara resmi dari Bawaslu untuk saran perbaikan.
Kita akan tindak lanjuti karena mekanisme untuk mengubah ini adalah pertama, data ini tentu akan ada perubahan dengan di Disduk Capil. Iya. Nah, tentu koordinasi kita dengan Disduk Capil adalah sifatnya secara hierarki antara KPU RI dengan Kementerian Dalam Negeri via Dirjen Dukcapil. Nah, ini insya Allah kita tindak lanjuti di periode triwulan pertama tahun 2026. Seperti itu. Ya, jadi ini datanya berarti data ganda ya gitu ya? Ya. Biarpun dia punya 2 nama tapi tetap satu nick-nya. Satu nick, tapi kita dengan adanya bukti dukung yang kuat, maka kita akan melaksanakan tindak lanjutnya di tahun 2026 triwulan pertama. Oh, oke, baik. Jadi ini masih menunggu ya Pak untuk tindak lanjutnya terkait yang data ganda ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad. Selanjutnya Pak, ini kita dengar ya, coklit dan coktas. Ya. Apa sih bedanya coklit dan coktas itu? Baik, bisa dijelaskan Pak. Baik, coklit itu adalah pencocokan dan penelitian. Yeah. Coktas adalah pencocokan dan penelitian terbatas. Nah, coklit itu dilaksanakan dalam masa tahapan pemilihan maupun dalam masa tahapan pemilu. Jadi pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Kemudian untuk coktas, karena ini adalah coklit yang terbatas, itu dilakukan di luar tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, itu karena kita melakukan coklitnya terbatas, tentu tidak semuanya kita coklit. Hal-hal tertentu atau data-data tertentu yang tidak bisa sinkron dengan yang ada di Sidalih yang akan kita lakukan coklit terbatas tersebut. Jadi istilahnya tidak semuanya ya? Ya. Jadi ini hanya sampel saja, sampel aja ya? Mewakili untuk beberapa daerah. Karena dia ini terus berkelanjutan, tentu nanti pasti ada perubahan. Nah, kenapa ini coktas ini terus kita lakukan selama masa triwulan? Kita bagi dalam setahun itu ada 4 kali triwulan, jadi jadi per 3 bulan. Nah, itu karena banyak data penduduk ini pasti berubah. Pertama, adanya pemilih baru. Iya. Yang kedua, ya berubah status dari TNI, Polri menjadi sipil, ataupun sebaliknya, dia menjadi anggota TNI, Polri. Kemudian ada yang meninggal dunia, ada yang pindah keluar dari Kota Pangkal Pinang, maupun dia ada yang pindah masuk ke Kota Pangkal Pinang. Sehingga pemutahiran ini menjadi hal yang penting untuk kita lakukan terus berkelanjutan. Jadi coktas ini bisa dikatakan nanti bisa membantu ya, mengurangi apa sih data-data, banyaknya data-data yang ada yang masuk sebelum pemilu gitu. Ya, artinya data ini kita proses awal dari PDPB pertama itu adalah per 6 bulan. Kemendagri melalui Disduk Capil, Dirjen Dukcapil itu memberikan ke KPU RI DP4. Yeah. Nah, DP4 yang diberikan tersebut oleh KPU RI nanti akan disinkronisasikan melalui KPU kota ataupun kabupaten, tentu diberikan lewat KPU provinsi. Nah, yang meneliti nanti di lapangan, yang mencocokkan itu di lapangan itu KPU kota kabupaten. Oke, baik. Ada nggak Pak cerita-cerita unik nih pengalamannya Bapak dan teman-teman juga di divisi data? Apa sih pengalaman, ada nggak pengalaman uniknya waktu melaksanakan coktas? Ya, ada beberapa hal waktu coktas yang mirip waktu coklit dalam masa tahapan lah. Kadang-kadang kita sampai untuk mencocokkan ngambil sampel itu ketemu namanya penjaga rumah, tapi penjaga rumahnya itu anjing gitu kan, jadi gonggongannya dulu. Atau kadang-kadang ada beberapa rumah tuh kalau memang kita tidak bekerja sama dengan RT setempat atau tidak di kawan RT setempat,
pasti mereka merasa curiga ini apa kan begitu. Tapi kita jelaskan maksudnya kita dari KPU melakukan pencocokan terhadap data-data tersebut. Itu yang kita lakukan. Jadi uniknya itu ya kadang dikejar anjing dulu semasa masa coklit gitu kan. Iya, sama seperti kayak coklit juga. Iya mirip lah, cuman ini kan kena terbatas dan kita ya lebih sedikit lah. Jadi berarti pelaksanaannya itu mirip-mirip ya Pak ya antara coklit dan coktas itu ya? Iya, hampir sama. Oke. Nah untuk pelaksanaan kegiatan coktas ini Pak, apakah ada bekerja sama dengan stakeholder ataupun lembaga-lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan coktas ini? Ya baik, kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemangku kepentingan atau stakeholder itu yang pertama. Tentu dengan di sudut capil kita tidak langsung mencocokkan tapi mendapatkan informasi-informasi tambahan. Nah kemudian dengan lokasi khususnya adalah lembaga-lembaga pemasyarakatan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Pertama lembaga pemasyarakatan narkotika, kemudian lembaga pemasyarakatan kelas 2B yang ada di Watunu, kemudian lembaga pemasyarakatan perempuan yang ada di Batintikal, kemudian lembaga pembinaan anak yang ada di juga Batintikal. Nah, untuk lokasi khusus ini secara rutin kita selalu berkoordinasi terhadap perubahan-perubahan data warga-warga binaan. Hampir setiap bulan kadang-kadang mereka memberitahu kita atau kita ada ke sana dalam per 3 bulan sekali. Ya, gitu. Karena pasti ada keluar masuknya ya. Ya, ada keluar masuk yang cukup tinggi. Gitu. Kemudian untuk TNI Polri semasa persis sama semasa coklit, kalau mereka ada anggota yang baru yang menjadi anggota TNI Polri, mereka bersurat atau mengabari kita. Nah, tentu itu akan ikut merubah data-data yang ada di kita TNI Polri. Kemudian tentu sebagai sesama penyelenggara kita terus berkoordinasi juga secara intensif dengan Bawaslu untuk dari sisi pengawasannya. Seperti tadi kita data ketemu ganda itu kan kita lakukan juga bersama Bawaslu. Kemudian dari lembaga yang lain tentu kita sifatnya ada hanya yang istilahnya menunggu tentang perubahan-perubahan, terutama lembaga-lembaga ini menyangkut instansi pemerintah. Di tingkat paling rendah adalah kelurahan dan kecamatan. Tetapi biasanya kita lakukan itu seperti coktas kita lakukan di kelurahan. Kemudian para lurah ini bersinergi dengan RT-RT yang lebih detail mengetahui itu. Nah itu kita masih intensif melakukan kerjasama seperti itu. Ya, istilahnya para RT lebih mengenal ya Pak ya? Iya, mengenal warganya. Oke, nah untuk pelaksanaan coklit dan coktas ini misalnya kan Pak, kita itu berarti bersinggungan langsung dengan masyarakat. Jadi ada kadang-kadang masyarakat yang mau berperan aktif, ada juga masyarakat yang istilahnya tidak maulah tahu pekerjaan coklit coktas itu apa, jadi mereka kurang kooperatif. Jadi harapan Bapak apa sih Pak untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang khususnya, apa harapan Bapak kepada mereka untuk dapat bekerja sama lah istilahnya untuk berperan dalam pelaksanaan coklit dan coktas ini? Ya, kita sebenarnya kalau untuk masyarakat secara langsung di luar tahapan, maksudnya di luar tahapan pemilu maupun pemilihan, nah kita masih mentolerir lah kalau masyarakat tuh masih butuh informasi yang lengkap, terutama ketika kita melakukan cek data langsung ke warga-warga alamat yang bersangkutan. Nah, tentu seperti yang kita temui di lapangan, kita tidak mengalami kendala yang berarti sebenarnya ketika satu,
kita kerjasama dengan RT. Yang kedua, kita melakukan penjelasan apa maksud dan tujuannya kita mendata tersebut. Kemudian, ya alhamdulillah memang tidak ada masalah yang terlalu berarti kalau kita ketemu di lapangan. Nah, persoalannya kalau kita belum turun sampai RT dan RW, kita kan kadang-kadang alamat yang kita terima dari data Kemendagri melalui DP4 tersebut itu kadang-kadang tidak lengkap dengan nomor. Iya. Sehingga ada nama jalan tapi tidak tahu nomornya berapa. Nah, ini kita perlu berkoordinasi terutama kepada RT. Nah, kadang-kadang juga kita selalu bertanya kepada teman-teman yang mantan PPS yang lalu, barangkali mereka ada yang kenal tentang data-data tersebut. Iya. Nah, jadi kalau harapan kita ke masyarakat ketika kita berjalan ini, ya kita ingin memang memberikan keterangan yang seadanya, artinya yang mereka punya sesuai dengan data yang kita tanyakan atau kita cek kebenarannya itu. Iya, menurut pengalaman juga ya Pak, kadang-kadang pas pelaksanaan coklit itu susah sekali kita mencari alamat orang-orang, dan juga ada kadang-kadang orang yang nggak kenal kita kan nggak mau menerima kita. Kalau ada RT atau RW biasanya mereka mau tuh untuk menerima kedatangan kita untuk melakukan coklit ataupun coktasnya. Ya, kalau yang kita lakukan selama ini alhamdulillah tidak terjadi penolakan. Tidak terjadi. Yang ada itu sebenarnya memang mereka bertanya agak detail. Bertanya agak detail, terus kita jelaskan. Karena kita ini adalah lembaga resmi yang melakukan ini, ya mereka memaklumi dan bisa memahami dan dapat menerima penjelasan kita. Nah, kadang-kadang bukan hanya itu aja yang kita coba cek, data-data pemilih warga kota di Pangkal Pinang sebagian besar kan ada di luar negeri. Nah, cuma mereka kan tidak melakukan pindah jiwa atau pindah keluar, tapi masih tetap terdata di sini. Nah, dia ke luar negeri itu sebenarnya kebanyakan kaitannya dengan pekerjaan. Artinya sewaktu-waktu dia juga pulang ke sini. Jadi tidak untuk menetap. Nah, kita cuma kalau kita melakukan coktas, cuma nanyakan keluarga yang di sini apakah benar. Nah, kebanyakan itu datanya benar seperti itu adanya. Mereka itu ya ke luar negeri itu bukan pindah rata-rata, sehingga dia KTP-nya masih tetap berKTP Kota Pangkal Pinang, itu salah satunya. Oke, baik. Yang terakhir nih Pak, apa sih 3 kata-kata spesial untuk Bapak, dari Bapak untuk KPU Kota Pangkal Pinang nih? Untuk KPU, nah khususnya di bidang data dan informasi, komprehensif, akurat, mutakhir. Mantap sekali ya Pak. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah berbagi ilmu untuk Sama-sama. Teman-teman di rumah juga terkait masalah coktas ini ya Pak ya. Dan demikianlah Sobat Mile, bincang-bincang kita bersama anggota KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad sudah hadir di sini membersamai kami dalam podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Terima kasih Mbak Tata. Nah Sobat Mile, kita akan jumpa lagi pada kegiatan podcast kita yang akan datang. Saya akhiri kegiatan podcast ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.